Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Hai Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat sih. Cuma agak sedikit mumet aja Pak. Oh iya Pak, apakah hari ini ada waktu Pak? Saya ingin ngobrol sama Bapak. Kayaknya sih agak agak lama, kira-kira akan mengganggu aktivitas Bapak nggak ya? Oh enggak Bu, kebetulan saya sedang santai. Silakan, memang ada apa Bu? Saya aja Akhir ngobrol Bu. Eh, ya, enggak Iya, Bu. iya Pak, terima kasih ya Pak. Akhir-akhir ini saya tuh mengalami banyak sekali masalah di sekolah Pak. Hmm, Ada yang, tidak biasa dalam pembelajaran matematika yang biasa saya laksanakan di kelas 2 Pak. Loh, kenapa jadi tak biasa seperti itu? Emang apa yang terjadi? Ada kejadian apa sebetulnya Bu? Iya Pak, murid saya di kelas 2 tuh yang namanya Rano itu sekarang tingkahnya tuh selalu membuat jengkel teman-temannya Pak. Mengganggu yang Hmm, sedang belajar, kemudian, sampai membuat onar ke kelas lain juga. Saya tuh sampai kewalahan, Pak, karena harus menenangkan anak hmm, kelas 2 di kelas yang lain juga ada, Pak, korban si Rano itu. Dan hmm, juga gitu ya. menertibkan si Rano itu sendiri yang, lumayan agak keras kepala, Pak. Gitu ya. Jadi apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin, mendapat solusi, Pak, agar suasana kelas, menjadi kembali seperti semula, kemudian juga kelas menjadi aman dan tertib, Mhm. kemudian anak itu juga bisa berubah menjadi lebih baik lagi, kemudian, menjadi anak yang lebih baik dan lebih santun lagi, Pak. Oke, Ibu ingin mendapatkan ide untuk menangani masalah yang sedang dihadapi tentunya ya, gitu ya, Bu? Iya, Pak. Eee, Ibu ingin anak itu berubah, tidak lagi membuat kegaduhan di kelas, mungkin seperti itu, Bu, ya? Iya iya betul, Pak, saya, sering berpikir sendiri gitu ya, Pak, ya, kayaknya tuh butek gitu, udah terlalu Mmm, tertekan gitu, mikirin siswa kelas 2 tuh yang jadi korbannya gitu, ada beberapa korban juga sih, Pak, mhm. gitu. Sepertinya meresahkan sekali itu si Rano ya, Bu, ya, aduh, anak ada-ada aja. Ya, Pak, aduh banget, Pak, itu mah sampai saya juga kewalahan, ada juga itu saya sampai menanggapi pesan WhatsApp orang tua itu dari orang tuanya korban si Rano itu, Pak. Aduh, sampai melibatkan orang tua juga ya. Sepertinya si si Rano itu sudah keterlaluan juga kelihatannya. Iya, Pak, betul sekali. Nah, makanya saya juga bingung gimana caranya tuh supaya Rano bisa berubah jadi lebih, stabil lagi gitu, santun, kemudian juga baik terhadap temannya juga gitu, Pak. Ya, oke. Kalau boleh saya tahu nih, indikator anak baik dan santun itu seperti apa, Bu? Ya seperti, anak yang sopan, kemudian, sayang temannya, kemudian juga tidak mengganggu teman, yang lainnya, kemudian juga lebih menghargai orang lain juga, Pak, itu. Oke. Sebenarnya yang dilakukan si Rano itu apa sih, Bu? Bisa kasih saya contoh nggak? Banyak sih, Pak, salah satunya itu sampai menoyor kepalanya gitu ya, teman sebangkunya sampai di Hmm, ini ya. mhm. Kemudian juga sampai terbentur ke tembok juga, Pak. Masya Allah bikin repot karena si korbannya juga sampai sekarang belum bisa ke sekolah, Pak. Kepalanya juga Mhm. memar, kemudian, demam dan, sama mual juga sama muntah-muntah, Pak, itu, Pak, yang terjadi sama korbannya tuh. Oke. Rumit juga kelihatannya, Bu. Sekarang menurut Bu Tia sendiri, eee, tingkah si Rano itu kira-kira ada di level berapa itu, Bu? Level 4 Pak. Level 4 ya? Kecil sekali. Kira-kira, Bu, apa sih yang melatar belakangi perilaku si Rano itu sehingga dia, bertingkah seperti itu, Bu?
Yang saya tahu sih dia tuh anaknya broken home, Pak. Dulu waktu di kelas 1 dia tidak pernah, seperti itu, tetapi sekarang dia, menjadi berubah gitu perilakunya, sekarang lebih, sangat kontradiktif sekali, Pak. Oh gitu ya. Anak broken home sih biasanya memang suka cari-cari perhatian gitu ya, cari perhatian lebih dari orang-orang yang lain di sekitarnya. Lalu mengapa sekarang dia lebih tidak terkontrol gitu, Bu? Entahlah, Pak, tapi sepertinya ada pengaruh lain juga sih. Dulu Hmm, kan waktu di kelas 1 itu kan wali kelasnya Bu Andin ya, yang lembut dan suka ngomong itu. mm-mm. Karena setahu saya tuh dia anaknya tuh tidak suka dikerasin, kemudian, guru selalu berupaya bujuk rayu dengan pendekatan yang secara emosional, yang baik kepada Rano gitu, Pak. Ya. Nah, berarti di kelas 2 ini wali kelasnya eh, agak berbeda ya gurunya gitu. Iya betul, Pak, wali kelas 2-nya itu tuh sekarang agak sedikit temperamen gitu, Pak. Biasanya anak broken home itu kan kalau dikerasin malah jadi, tambah caper dan cenderung tuh melampiasin, ke teman-temannya tuh bikin gaduh dan pokoknya segala macam gitu, Pak. Ya, ya. Oke. Sejauh ini apakah Ibu sudah berbicara dengan wali kelasnya itu? Ya memberitahu dan mengingatkannya tentang apa yang dilakukan si Rano itu. Sementara ini sih belum, Pak, karena saya takut salah bicara gitu dan agak Mm-mm. takut gitu dia merasa tersinggung, Pak, itu lebih ke tersinggung sih sebenarnya. Iya sih ya Bu ya. Kadang kita takut salah ngomong ke dia gitu. Jadi salah terima nantinya malah malah jadi masalah yang baru ya gitu. Nah, iya Pak, seperti itu. Oke. Eh, Lalu eh, kira-kira nih Ibu memikirkan nggak ada upaya yang lain untuk Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Paling saya akan sampaikan masalah ini kepada kepala sekolah dulu, kemudian biar kepala sekolah juga, yang berbicara langsung kepada wali kelas 2 tersebut, Pak. Ya, ya, benar Bu. Saya pikir kepala sekolah itu kan selaku pimpinan tentu akan lebih efektif dalam memberikan pembinaan kepada gurunya. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Apa rencana ibu untuk menangani eh, tingkah laku anak ini, gitu Bu? Saya akan berusaha melakukan, pendekatan emosional dengan melakukan, teknik bujuk, Pak, seperti yang sudah dilakukan oleh wali kelasnya dulu di kelas 1 itu, Pak. Oh bagus Bu. Bagus ya. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Apakah juga sudah dihubungi Bu? Kebetulan, Pak, karena orang tuanya itu kan sudah berpisah. Hmm. Mungkin, saya akan berkomunikasi dengan saudaranya, Pak, dengan bibinya selaku walinya, agar dapat bekerja sama dengan kami di sekolah untuk memberikan perhatian lebih kepada Rano yang rapuh itu, Pak. Ya, ya, ya. Itu bagus Bu idenya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Insya Allah, Pak, akan segera, Pak, sebelum banyak lagi korban kecaperan si Rano yang lain, Pak. Ya, setuju Bu Tia ya. Oke Bu Tia, sepertinya kita sudah berbicara panjang lebar. Bagaimana sekarang? Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan ini? Iya, Pak, aduh nggak kerasa ya, Pak, ya, kita ngobrol banyak Nah, banget. ya, Alhamdulillah ya Pak ya, hati saya sekarang sudah plong, bisa berbagi dengan, Pak Agus juga, dan kita sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan ini. Sekarang saya terasa ringan untuk melangkah Pak. Terima kasih ya Pak Agus sudah berkenan mendengarkan saya dan membantu saya. sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya menunggu kabar selanjutnya ya Bu. Tetap semangat Bu Tia, selalu tersenyum. Siap Pak, sampai bertemu Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cih, Mas, Pak. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati, hari ini Bapak kelihatannya tidak bersemangat ya, Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada masalah apa, Pak? Itulah, Bu, sebenarnya saya memang ada masalah sedikit. Namun saya bingung mau ngomong sama siapa. Kira-kira Bu Tia ada waktu nggak? Insya Allah, Pak, saya ada waktu. Bapak jangan sungkan ya, Pak, silahkan, saya tidak mengeluh, Pak, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman begitu. Pikiran saya jadi nggak bisa tenang. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu, Pak, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak? Jadi saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama ibu gitu. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak, Pak, yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Oh, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ini ya, Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan bercerita, Pak. Bu Tia ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas, gitu. Oh, iya, Pak, insya Allah saya ingat, Pak. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran tersebut, Pak? Kalau menurut saya sih tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius ya? Tidak seriusnya, seperti apa, Pak? Mhm. Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, kalau boleh saya minta maaf nih, Pak, ini, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Yang apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa, Pak? Sehingga Bapak dapat kritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar, tapi waktu itu saya tidak menggunakan buku textbook. Oh, lalu bagaimana tanggapan, Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut, Pak? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain-lain. Misalkan saya pakai PPT, pakai video, eh, dan mungkin ada beberapa yang lain. Yang penting bagi saya itu tetap mengacu pada kurikulum. Eh, Namun ketika saya sampaikan seperti itu kepada beliau, Pak pengawas itu saya kelihatannya agak kurang berkenan begitu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak, ya? Mohon maaf nih sebelumnya, Pak. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Pak, ya. Selama ini kan kira-kira apa saja sih yang, Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar waktu disupervisi sama Bapak pengawas? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dan buku-buku dari perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran, PowerPoint, dan beberapa media yang lain yang
saya anggap itu interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Ya, ngomong-ngomong, mengapa, Bapak tidak menggunakan buku teks, Pak? Mmm, Menurut saya sumber belajar yang digunakan saya ini sudah cukup memudahkan para murid ya, murid-murid juga termotivasi. Sejauh ini juga, yang paling penting saya pikir masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Oh, sebenarnya sih itu juga sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat, Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu, Pak, beragam, Pak, berbeda-beda. Jadi, belajarnya pun juga berbeda, Pak. Oh, iya ya, betul juga sih, Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya, saya rasa itu kurang maksimal ketika saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran ini. Nah, itulah Pak pentingnya Iya, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. hmm, iya sih saya pikir, ada benarnya juga ya, Bu, ya? Iya Pak, jadi, ngomong-ngomong setelah, Bapak bercerita nih tadi, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Eee, Ya terus terang saja saya merasa, agak nyaman begitu, akan tetapi masih ada yang mengganjal, suatu hal yang membuat saya resah hingga kepikiran terus sampai kemarin tuh. Bahkan di rumah juga, saya kepikiran masalah ini. Sehingga, ada beberapa pekerjaan yang agak terbengkalai begitu, Bu. Mmm. Mohon maaf nih Pak sebelumnya. Lalu kira-kira apa sih yang membuat, Bapak merasa masih sedikit resah selama ini gitu, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah itu, adalah Bapak pengawas tidak menyampaikan, mungkin ketidaknyamanannya kepada saya langsung, tapi kepada Bapak kepala sekolah kita itu. Saya takut nanti, malah akan jadi masalah bagi saya di kemudian hari. Oh iya ya, Pak, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan nih, Pak, ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya, Pak? Karena, Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga Ya, hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya, Pak? eee, iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Takutnya nanti ditegur gitu. Ya, jadi, kalau menurut saya sih, Pak, ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja, Pak. Jika nantinya misalkan, Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap, kemudian Bapak bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau juga nanti Mmm, akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. iya mudah-mudahan aja ya Bu ya, saya tidak sampai ditegur begitu. Ya, amin, ya Allah, ya rabbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak untuk selanjutnya? Eee, Mungkin, begini Bu ya, saya tuh, berniat untuk menemui Bapak kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin, beliau belum bisa memberikan solusi kepada saya, gitu, Bu. Ya, wow, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah, masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Selain itu, saya juga berencana untuk menemui bapak pengawas, Bu. Saya akan meminta maaf kepada beliau
ter terkait kejadian beberapa waktu yang lalu. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar, mengajar yang baik, gitu, Bu. Iya, Pak. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, begini, jadi saya pikir setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dalam saya mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar lainnya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa juga saya lihat sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Alhamdulillah, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lebih lega gitu. Karena jujur saja saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana gitu, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali, Bapak pada akhirnya, sudah merasa lega. Terus dari yang sudah, Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan, untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Jadi begini, Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan ketika proses pembelajaran. Saya akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak pengawas tadi yang harus menggunakan buku teks. Kemudian secepatnya saya juga akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas, Bu. Iya, Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen, Bapak tersebut? Nah, terkait hal ini, saya juga masih dalam pikiran ya, masih memikirkan hal itu. Dan, saya akan coba berkomunikasi dengan teman-teman yang lain di sekolah sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan gitu, Bu. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Saran-saran, masukannya, sehingga saya merasa enak dan lega. Sekarang saya merasa lebih nyaman. Semoga harapan saya semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama, Pak. Jadi silahkan, Pak. Ya. Ya ini Bu, mohon maaf nih, kebetulan saya ada janji dengan anak-anak. Mereka akan latihan upacara untuk persiapan nanti upacara gitu. Saya Ya, jadi mohon izin sekarang, Bu. ya, Pak. Ya, Pak, silahkan, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Nah, ya. Terima kasih, Bu. Oh, Assalamualaikum iya iya warahmatullahi iya, wabarakatuh. sama-sama, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak.